Hai semuanya, salam sehat dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Marvelia Greni Sigiro atau biasa dipanggil Feli. Aku mahasiswi Akademi Pariwisata Indonesia, jurusan Usaha Wisata dan sedang menempuh semester 1. Nah, di sini aku ingin melengkapi tugas mata kuliah Etika Profesi dan ingin sedikit membagikan ilmu yang aku dapat kepada teman-teman semua. Oke, langsung aja masuk ke materinya, yaitu strategi meyakinkan customer. Nah, dalam meyakinkan customer tentu saja sangat diperlukan yang namanya komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu sendiri? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa informasi, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu. Nah, lalu ada unsur utama dalam komunikasi. Yang pertama itu dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan yang kedua itu adalah mempertimbangkan aspek waktu, situasi, tempat, dan hubungan dengan lawan bicara. Nah, komunikasi ini sendiri bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga terjadi hasil yang efektif dan memuaskan. Nah, seperti yang kita ketahui, komunikasi itu berdasarkan caranya bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara tulisan dan lisan. Nah, di sini saya mengambil dua cara proses penyampaian dalam berkomunikasi secara lisan. Yang pertama itu secara langsung, yaitu berhadapan langsung atau bertatap muka dengan mitra bicara. Dan yang kedua itu adalah tidak langsung. Tidak langsung ini diartikan dengan menggunakan sarana seperti telepon atau media komunikasi lainnya. Nah, sebelum bisa meyakinkan customer, kita harus menganalisis dulu apa sih kebutuhan, keinginan, dan kepentingan dari customer. Nah, kebutuhan sendiri di sini adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar atau alasan untuk berusaha. Lalu ada keinginan. Keinginan adalah suatu rasa yang ada di dalam diri manusia, di mana rasa itu adalah rasa yang membuat manusia ingin mempunyai atau merasakan sesuatu. Lalu kita juga harus mengerti tentang kepentingan dari customer. Kepentingan adalah dasar dari timbulnya tingkah laku individu karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingan yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup individu itu tersendiri. Nah, di sini jika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasakan kepuasan. Dan sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi kepentingan akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Nah, untuk building trust, salah satu prinsip konsumen itu adalah hanya akan membeli produk atau jasa yang telah mereka yakini akan kelebihan dan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka. Karena secara tidak langsung, keyakinan tersebut akan mengarahkan mereka untuk menjadi seorang konsumtif tanpa harus kita yakinkan kembali. Nah, di sini menciptakan keyakinan dari customer merupakan salah satu modal awal untuk mendapatkan kesuksesan suatu bisnis dalam menjual produk atau jasa. Nah, pada saat Anda menawarkan produk atau jasa yang Anda jual kepada customer, mungkin terdapat sebagian dari mereka yang tidak begitu yakin dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, agar bisa membuat customer Anda yakin terhadap produk atau jasa yang Anda jual, dibutuhkan komunikasi yang dapat menarik minat customer. Sebab keahlian dalam berkomunikasi untuk menyampaikan kualitas serta kelebihan dari produk atau jasa yang Anda miliki itu sangat dibutuhkan dalam meyakinkan customer. Lalu berikutnya ada strategi meyakinkan customer. Yang pertama ada create product image atau menciptakan image produk. Nah, image produk sangatlah berpengaruh terhadap keyakinan yang akan diberikan customer kepada produk Anda. Anda sebaiknya mengenalkan kelebihan yang ada pada produk Anda, karena semakin banyak customer yang mengetahui kualitas dari produk Anda, maka akan semakin besar dan cepat pula memunculkan keyakinan customer kepada produk yang Anda tawarkan. Lalu yang kedua ada embed product image on customer
atau menanamkan image produk kepada customer Anda. Nah, jika produk Anda semakin dikenal di masyarakat, maka semakin yakin pula customer kepada kualitas dari produk Anda. Hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas customer terhadap produk yang kita tawarkan, sehingga berapapun harga yang ditawarkan pasti akan mereka beli. Lalu yang ketiga adalah give proofs atau memberi bukti untuk para customer. Untuk semakin meyakinkan customer terhadap produk yang Anda tawarkan, berilah bukti mengenai kualitas dan kelebihan dari produk Anda. Bukti tersebut bisa berupa testimoni. Selain itu, dengan mengadakan demo dan langsung melibatkan calon customer juga merupakan salah satu strategi promosi yang dapat diandalkan supaya customer dapat membuktikan langsung kualitas dari produk Anda. Lalu ada beberapa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk meyakinkan customer Anda. Yang pertama, buat headline promosi yang mematikan. Headline ini bertugas menarik minat customer Anda untuk membaca penawaran Anda dan membuat ia ingin cepat-cepat untuk order. Nah, sebuah headline minimal harus membuat customer Anda tertarik untuk membaca. Jika penawaran Anda saja tidak dibaca, bagaimana mungkin sebuah order bisa terjadi? Nah, untuk membuat headline Anda bisa menggunakan rumus seperti berikut. Nah, di sini saya mengambil contoh sebuah headline yaitu jual tulisan, komik, audio, dan karya digital lainnya langsung ke audiens kamu. 3 miliar rupiah sudah dihasilkan dari ribuan kreator yang sudah bergabung. Lalu yang kedua, tumbuhkan rasa penasaran si customer. Di sini saya memberikan 2 cara. Yang pertama, gunakan kalimat tanya. Nah, pada model kalimat tanya, setelah Anda mengajukan pertanyaan kepada customer, sertakan kata ajakan yang menyeru kepada customer untuk membeli barang atau jasa yang Anda tawarkan. Seperti contohnya, percayakah Anda jika beriklan di Facebook itu sangat mudah? Temukan rahasianya di sini. Lalu untuk cara yang kedua itu bisa menggunakan kalimat biasa. Tapi kalimat biasa ini nggak bisa disebut biasa aja sih, karena harus menggunakan kata-kata yang bersifat hypnotic. Seperti contohnya, akhirnya sekarang Anda bisa langsing dalam waktu 1 bulan. Hanya dengan meminum ramuan berikut ini, berat badan Anda dijamin turun drastis. Lalu strategi selanjutnya itu adalah timbulkan fear motivations. Fear motivations adalah ketakutan atau kekhawatiran yang harus ditimbulkan dalam benak konsumen supaya mereka mau segera membeli produk Anda. Misalnya, takut kehabisan barang, takut ketinggalan pre-order, takut waktu diskon ditutup. Karena itu, dalam penawaran Anda selalu cantumkan kata-kata yang dapat menumbuhkan rasa kekhawatiran atau ketakutan pada diri customer sehingga mereka mau cepat-cepat order ke Anda. Di sini saya mengambil contoh dari iklan salah satu ayam terkenal di Indonesia. Di sini tertuliskan 5 potong ayam plus 3 nasi mulai dari 75.000 yang seharusnya itu 120.000 dengan waktu terbatas 10 sampai 23 Agustus 2020. Nah, dengan iklan seperti ini, itu bisa membuat para customer ingin cepat-cepat untuk membeli sebelum kehabisan waktu dari promo tersebut. Oke, that's it from me. Aku harap informasi yang aku berikan bisa berguna untuk teman-teman semua. I do apologize apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video kali ini karena kita semua masih sama-sama belajar. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you, see you, and goodbye.